يبارك لنا في آبائنا وذريتنا ويرزقنا مثلهم ويحفظنا من معجزة هذا الزمان يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا بيان الإله من جميع آفات وآهات والديات والبليات اللهم اجعل هذا الجمع المرحوما وتفرقنا من تفرق المعصوما وانزل بصالح عملنا يا عملنا بخير والدنيا عافية سهلة وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يا رب وارحم لشيخنا أبي بدلي وصب في قبره الرحمة والنعم بجاه ربنا حسن مقاصدنا واختم بخاتم الحسن على السلام وصلي يا ربنا على النبي الحاشم والآل والصحابة كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah tafsa qauman li mahabbati wa qama qauman li hikmati wa salatu wa salam asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadi warakatun qalilatun tahtamilu ala ma'ani jazilah wa naqin azizah li'arif al-bani wal alimi samadi Abi Badali alladhi yatba'u tali wa yarji'u ila wali Syekh Tariqah Samaniyah Bimantikal Banjariyah Syekh Muhammad Zaini Ibn Al-Ghani wa samainaha Buqdatul Muhibbin wa nas'alullah al-karim al-mannan wa tas'alu bin Nabi Sayyidi Walid Adnan ayyaj'ala naf'ana daiman sayalan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadha mirqati hada ya ila akhir zaman wa yuballighuna biha fasihal jinan dar ni'mati wal imtinan amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha masih penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia kaum lagi yang untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul junjungan dan penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang percaya dan keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian dari itu bermula ini kitab adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak, ialah adalah suatu manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif billah Alim As-Samadi Abi Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang dilewatinya. Syekh Tariqah Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini Ibn Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Buqyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencintanya, dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi kurnia, dan juga kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua di dalam surga yang luas tempat segala nikmat dengan kesenangan amin ya rabbal alamin. Adapun sebelum kita membaca manaqib aulia sebagaimana yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad Ibn Qasam Al-Zamani Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkat dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dan bersangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dari mereka. Berkat dan amdad dari mereka. Meskipun kita sudah berkhidmat kepada
mereka 100 tahun lamanya. Jadi kita berbaik sangka karena sudah bukti bahwa almarhum Syekh ini orang yang wali Allah Ta'ala. Buktinya manusia ketujuh berataan. Itu hadis Nabi lah, antum syuhada'una fil ardi. Kamu ini jadi saksi di permukaan bumi. Jadi orang mendakan banyak wali itu. Jadi supaya kita mendapat berkat membaca manaqib ini, artinya baik sangka lawan mereka. Sampai orang-orang dalam hadar maut datangan presiden kan menyembah haul manusia luar biasa. Ini kan keramat itu menyalahi pada orang banyak, keramat udah. Haul-haul orang lain ada macam itu sudah arwah luar biasa. Nah, jadi supaya kita meyakini bahwa ini wujud wali Allah SWT. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya itu yang salih itu adalah wajib menurut ijma' ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, haslatani laisa faqahuma syai'un minal khair, husnul zanni billah, husnul zanni bi ibadillah, wa haslatani laisa dunah syai'un minasyari, su'ud zanni billah, wa su'ud zanni bi ibadillah. Artinya, dua perkara yang tiada ada di atas sesuatu yang lebih baik daripadanya, dan yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ini hadis Nabi. Jadi yang paling jahat buruk sangka awan Tuhan sama makhluk. Jadi yang paling baik baik sangka awan Allah. Jadi baik sangka itu mengakibatkan husnul khatimah. Tapi kalau jahat sangka mengakibatkan su'ul khatimah. Dan adalah kelebihan baik sangka itu adalah bersangatan banyak. Sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amat banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan dan atau husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan. Dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan, su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita jauh dari su'ul khatimah. Sini. Tepat. Jadi sudah terilah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangkutan banyak. Sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amat banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah. Dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Dan mudahan kita husnul khatimah. Ulun minta doakan mudahan husnul khatimah aja. Kamu umur sudah sah-sah usamani. Mudahan. Ada amalan husnul khatimah. Tuan Guru Saman Mulia. Amalan bangun guring. Pertama, kalau bangun tidur baca alhamdulillah aku jadikan Allah orang beriman. Syukuri iman. Yang kedua, bangun guring menghadap kiblat. Bangun guring, boleh aja orang junub, boleh aja tentang bulan. Sebab kalau baca Quran ini.
Alhamdulillah aku jadi Allah orang yang beriman. Yang kedua, alhamdulillah aku jadi umat Rasul yang paling mulia. Yang ketiga, alhamdulillah dosaku ditutupi Allah. Yang keempat, alhamdulillah rizkiku dari Allah. Jadi menghadap malam kalau arwah bah itu untuk suluk mesti amalkan itu dulu. Pertama, alhamdulillah aku jadikan orang-orang Allah orang beriman, syukur iman. Yang kedua, alhamdulillah aku jadi umat Rasul yang paling mulia. Yang kedua, ketiga, alhamdulillah dosa aku ditutupi Allah. Keempat, alhamdulillah rezeki dari Allah. Itu amalkan sini. Iblis beribadat berapa ribu tahun, maka ada salah di minhat 80.000 tahun. Ada minhat abidin aku membaca, maka ada salah ingatan gua. Sekali aja kada menurut dicabut iman. Kalau kita berapa dosa sini? Kalau kada disyukur saben hari. Arwah mengamalkan mati sini sujud. Sembahyang subuh sujud kabul. Amalan husnul khatimah. Sehari disyukur alhamdulillah aku jadiin Allah beriman. Iblis berapa ribu tahun beribadat setapak batis. Bilang tak sujud iblis saja. Sekali saja ada menurut disuruh sujud Nabi Adam tapi jadi sifat dosa batin, takabur dosa batin, dicabut iman, dilaknat. Kita berapa dosa yang kada disyukuri sebenarnya disuruh syukuri. Nabi Adam di dalam surga di sini, dalam surga. Tapi dibunguli iblis, suruh makan buah khuldi. Makan, dikeluarkan pada surga. Di dalam surga sekali aja berdosa. Kita di luar surga, anak masuk surga sering banyak kan. Ayo perhatikan, tapi jangan putus asa. Pada boleh putus asa. Itu arwah tu barito kisahnya. Kemudian kita sudah alhamdulillah jadi umat Rasul yang paling mulia. Ayatnya dalam hadis yusyarun nasu fisari wahidin bihalal manusia kenal mulai Nabi Adam sampai akhir zaman pada tempat yang satu. Ada berpakaian pulang, baunya luar biasa. Lalu musyawarat minta urusakan nabi-nabi, tolakkan Nabi Adam. Nabi Adam nafsi. Aku jangan dan bisa juga kesalahan dari surga keluar kadang sanggup mengurus orang nafsi. Nabi Nuh 950 tahun umur. Tabligh agama kada banyak kuliah. Doa sidin karam dunia. Ya Tuhan, Nuh ikam dari buat sedang aku beri makan rezeki itu kada macam itu kejamnya salah Nabi Nuh kada wani nafsi. Nabi Ibrahim nafsi ada sanggup. Nabi Musa sama Nabi Isa. Nah, aku jangan Nabi Isa asal aku aja selamat biar aja Maryam aku asal selamat nafsi. Sampai ke Rasulullah ummati Masya Allah ummati yang lain nafsi Rasul ummati itu jadi disyukuri kita umat Rasul yang paling mulia di sini. Itu luar biasa. Yang lain nafsi Maryam kada tahu umat teman Rasulullah ummati ya nang dia analah dia kalau abla syarani itu ummati jadi saya syukuri sini luar biasa itu. Jadi amalan mesti kita husnul khatimah disyukuri. Kemudian tujuan nanti kan kita pendahulunya
Jadi ya Nabi kita yang paling akhir, paling terdahulu dia di Rasulullah. Disyukuri di sini sampai dia umat Rasulullah nang mulia. Kita berancang pada ingatan nang sebenarnya ini mesti alhamdulillah. Syukuri bangun gurim alhamdulillah. Jadi kan ya mawarti husnul khatimah. Arwah matinya husnul khatimah. Satu semenjak sujud akhir meninggal. Arwah guru menunggu. Arwah Sidin, Ummah Sidin, Bini Sidin, empat. Dilihatkan kada bangun lagi, bangun habis. Jadi amalan itu bagus. Kemudian kalau dosa, syukuri dosa. Kalau habis dosa, berpacaran kabin apa dulu, jangan dikisahkan dengan orang. Di sini kan jadi saksi kan. Ini orang sini baik sangkan ulun, nya kada tahu dosa ulun. Jadi baik sangka ini. Ada tahu. Jadi jangan tahu kada menyok kemari. Jadi pilihnya habis dosa jangan dikisahkan di sini. Mendosakan Allah. Tapi mendosa bakas menabang menyangkap ayam Pak Haji disembelih begitu di kiau siden ban itu kata apa mesti minta halal. Tapi dosa manusia, dosa Allah minta ampun aja, jangan dikisahkan. Karena jadi saksi ini di akhirat di sini. Jadi saksi di akhirat itu karena. Rezeki pulang dari Allah. Saban hari jangan ingat. Aku bisa ada kula. Betul aku. Jadinya Jasidin kada kautan guru aja kada berusaha aja. Rezeki diusaha. Sekali Tuhan berusaha kada kawali susah meminta-minta. Orang rezeki dari Allah. Jangan dari usaha. Ini betul kada kau berusaha lagi. Jadwal dari usaha kada kau berusaha lagi pada susah. Jadi 4 macam itu mesti disyukuri kita. Pertama, alhamdulillah aku jadi orang beriman. Kedua, alhamdulillah jadi aku umat Rasul yang mulia. Ketiga, alhamdulillah dosaku ditutupi Allah. Keempat, rezeki dari Allah. Qala Allah Ta'ala wal badu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabusa yakhruju ila naqidah. Qad nusariful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuhan yang subur dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur itu tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasab radhiyallahu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani, anak Abdul Manaf, anak Muhammad Seman, anak Muhammad Sa'ad, anak Abdullah, anak Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid, Ibnu Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin, Ibnu Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu itu pada pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah bintu Muhammad bintu Iyang bintu Muhammad Yusuf bintu Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid, Ibnu Al-Allamah Husnul Asad dan Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu itu pada datuknya yang kelima, yaitu Alim Allah Mufti Muhammad Khalid. Ini diibaratkan guru ini macam tanah yang subur, tanah subur. Nya keturunan alim-alim kan tanah subur, ya. Jadi tanah subur diharagu pulang, dipupuk pulang. Lalu tapi tanah kita macam aku nih keturunan gak ada alim. Kayak pemang ada dipupuk, dibajak, oh tanahnya hanyar. Jadi arwah ini tanah keturunan orang alim dan soleh. Jadi diharagu pulang oleh Abbas Siden. Lagi halus dijual jadi pemurah. Jadi Siden mengaji Quran, membawa minyak gas bari, mengaji Quran dibari saban hari. Si guru tuh disuruh dilatih. Lagi halus sudah pemurah.
Itu jadi sudah mana tanah subur diharagu, mun tanah ada subur tadi diharagu. Ada anak Darussalam masuknya sendiri di madrasah, diterdiharkan, dijaga, diperiksa ada di atas tanah sudah kada subur, kada di apa, kada dijaga. Mun arwah turun pada rumah bepada ulun baturun kemana, ke rumah Haji Mahali dulu. Mbak, siapa kawan si Anu, Abah si Jun, coba turun tuh di hati sini jam berapa turun, karena bisukan sih berjalan memarinanya Haji Mahali parko mengaji Quran di Sebari. Itu dapat Haji Mahali, Anang ada ke sini tadi? Ada. Siapa kawal? Si Anu. Jam berapa datang? Jam Anu. Buyur aja turun pada rumah 10 menit sampai ke rumah situ. Kad besimpang. Buliknya jam berapa? Jam Anu. Ini datang lihat di jam. Ayo. Nah, mana tanah subur, keturunan orang alim lakas saja macam habaib tanah subur menjadi bahimat menurti lakas balik terjaba ini tanah subur keturunan orang sugih orang kaya anak cepat sugih tapi si modal tapi orang susah anak sugih ngalih toko menyumbang modal berhutang apa ada ambat. Nah, itu keturunan arwahnya. Apa? 2 tahun dari sini. Jadi di sekolah kada pernah turun. Di kelas saja. Nah, membaca Quran aja. Dia pernah belanja kada bisa uang. Orang susah gitu. Masih pernah ampat sebungkus beampat dengan ibunya. Orang susah, tapi kada boleh ketahuan orang. Nasi sebungkus beampat arwah umat sedikit seorang kada boleh ketahuan orang. Coba susah. Baju 2 lembar itu aja sekolah. Aku sejaman tapi tinggi sih kelas. Kada bisa turun kayak Pak. Sehingga di sini aku berapa tahun sekolah bersama itu banyak yang kada tahu di jalan Mantapura itu. Di jalan Mantapura itu jalannya kada tahu, kada penjalannya. Menwah ini kekanakan hanya seminggu hafal Banjar Baru sudah. Jalannya kayak apa? Anak dapat kayak apa? Ya, itu jadi luar biasa lah. Arwah ini luar biasa. Awan pemurah. Beliau minta jadikan becaan ulun. Jadi beca. Anak berjalan. Kuya beca tadi kada tahu aku padanya ada ditunggu orang. Ada berjanji orangnya. Jadi Jokowi itu pian beca tepat adanya. Tuh ada guru hendak berjalan. Tinggalkannya aja, carinya bicara lain menggantikannya. Kenapa Joko janji dia kada kawal gantikan dia. Apa dibari tidin san seminggu memberi tukang becatan dimakan seminggu. Mun kita kan menawar 50 mau 35 aja. Coba pemurah itu arwah. Maaflah waktu belum masyhur guru. Ini manakib juga Pak bacanya, tapi kada di buku sini. Habaib agak sulit di Mantapura. Habib Jin hampir 100 umur. Bicari berjualan minyak harum betuntun. Belum guru masyhur. Betuntun di jalan batu tapi siapa nang tua tetamune. Umur 70 tetamu Habib Jen Allah bisi berjual minyak harum karena ada orang pada di sini mencari pemakan sini.
Habib Jen, Habib Ali Al-Habsyi, Abah Habib Abdillah nang hidup aja Abdillah lagi. Itu Guru Mas, saya dulu belum guru masyhur, saya menjual dupa Bib, pakai sepeda ke Cempaka, ke Karangintan, mencari nafkah, memberi makannya anak di sini. Tapi sesudah guru masyhur, tiap minggu setar kebagi, termasuk abahnya dapat habis alim, seminggu dapat juga dari rumahku ini alqab, sampai minggu cukup, kada dicari lagi. Baik. Dulu biasa-biasa aja Habib tetapi dihormati. Mbah Guru alhamdulillah. Jadi diangkat Habib. Kemudian ulama dahulu kami sarwan zaman Guru Syarani. Ada diambil ada. Berjalan aja ke rumah-rumah tuh. Abu Gusun Kadri mengajar ulama besar mengarang senjata mumin. Perasaku di mata pura bulu batisidin kada ada alimnya. Husin Kadri itu ulama besar. Mengajar di rumah itu langgar tulak saurang. Tulak saurang itu ada diambil juga ada. Dianjur pada bulik saurang. Sampai di antara ulama yang banyak ada di rumah. Husin Kadri ada di rumah. Rumah Kuitan, rumah bini. Guru Syarani sudahnya kada bisi rumah. Kami mengajian muhtar pamangke di gudang nang buruk tuh. Kada bisi rumah. Guru masyhur, wah ini angkat juga ulama. Nang darabaya di Budarban aja sudah bisi muhtar. Rumah macam bus batu bara. Rumah ulama macam lurus bara. Nah itu diangkat Mbah Guru masyhur itu. Aku Habib ini aku kisah Habib Ali dan Mas Aman nangis nangis bersepeda sidin tuh berjual dupa Bib memberi makan anak sidin. Sesudah si Guru masyhur guru membagi. Aku ulun pada kau menurut lagi. Ada bisa menuruti beliau lagi. Itu roh luar biasa, pemurahnya itu luar biasa. Garing arwah, sakit ucus buntu, sakit kada mau berobat, kada mau obat, sakit di rumah. Tahu Guru Bangil perguruan Syekh Murabi Sidin. Badan Guru Bangil, deng, ikam mesti berobat. Jangan kada berobat. Untuk dihadapkan ikam masih dihadapkan masyarakat. Berobat, yang tidak. Aku nyurusin. Mau masuk ke masyarakat Islam. Islam masuk. Lalu siapa melihati boleh aja, tapi jangan lawas. Siapa yang tahu Haji Nawawi orang Banjar, Haji Nawawi Sungai Bilu, Haji Nawawi orang bisi motor sugih itu membawa aku, kita ke rumah menjingir guru rumah sakit, belum sakit. Saya menjaga ada orang Haji Masri kawan Jani. Sampai ke sana, awak dapat kawan, tapi jangan lawas. Asal dapat aja, salaman, doakan sakit, doakan di sini, mudahan sehat dan mudahan kehawalan jangan karena macam aku penyakit di sini, mudahan di sini, mudahan kehawalan jangan macam aku ada penyakit biar aku. Boleh kan? Ujar menjaga guru, kadang dulu, duduk di luar. Tadi datang utusan Gubernur Ali Said waktu itu. Tahun berapa itu? Ali Said. Gubernur Ali Said waktu itu. Utusan gubernur, Anda berdapat guru. Apa?
Dapatkah berdapat? Guru utusan gubernur kirim salam anpian. Waalaikumsalam di sini. Nah, gubernur berpesan, mau sakit, dokter, obat, gubernur membayar ya kan? Harus dibayari. Sudah berhubungan dengan kepala rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam. Ya ada orang masuk Islam di sini. Habis itu, ya kasihan. Nah, aku adakan gubernur, terima kasih. Aku kirim salam an gubernur. Padahkan jasinin. An gubernur, rumah sakit, obat, dokter, sudah cukup, jangan dibayarkan. Merong sepalih minta bayarkan. Ada nambah dusta, pada susah, minta pembakar supaya perai. Belainan pada orang. Luar biasa, saya mau. Itu pertama hormat dan habaib. Yang kedua ulama. Kemudian jadi dokter ini gak ada kawan baik, terkecuali di operasi. Telepon guru bangun buka ulun pun mesti dioperasi di sini. Jadi dokter. Ya kan? Operasi. Kayak apanya ini? Mesti dioperasi, tapi dibelah. Kayak apa pendapat pian? Ikan tak mimpi ikan masuk surga jadi di guru bangun. Ikan tak mimpi ikan masuk surga. Kayak itu guru bangun. Guru bagi sana apa? Ada pun. Ayo, persilahkan operasi. Tapi beroperasi ke Jawa, di Jawa jangan di Banjar. Sebab itu nak ahlinya. Di Jawanya nang masuk nang sudah biasa mengoperasi orang. Pulang ke Surabaya. Dulu ke Surabaya. Pada dulu ke Surabaya. Lalu istirahat Surabaya. Ada sanggup di operasinya. Guru Bangil mendengar sudah di Surabaya. Adi Mulun Sapri ngaranya. Waktu itu di Sapri. Bawa duit 12 juta. Emas berapa puluh gram bawa ke Surabaya. Guru Zaini jaga operasi. Kita bawa dolakan, masuk dolakan ke Surabaya. Tapi insiden apa? Belum cari 2 hari ya dokter mana kondisi awakannya dioperasi. Saya operasi ditatak pucus buruk. Jadi pucus hidung tidak kurang. Yang buruknya dibuang. Nah ini duit di sini. Duit 12 juta emas akan ikan bayar operasi. Duit apa? Duit akan bayar utala. Itu duit sekolahan. Ada dari ikam juga sini. Ini duit dari ikam juga sini. Karena guru mengirimi kan akan makan berpuasa perai. Ada mau menerima. Beroperasi, alhamdulillah selamat. Selamat arwah itu. Sudah garing, aku di Kiau, garing. Mau Bangkok, ini Bangkok. Kalau Barak, aku garing di sini. Apa alat mati sih? Masya Allah, menangis aku. Kain berapa sih? Ya aku kurang 3 lapis, ya 12 meter. Sabun apa? Sabun tuli. Kapur baru punya kalung. Sudah siap kan? Aku meninggal, ikam kena mandi. Si Anu dikubur di kepala si Anu, di tangan si Anu, di batis si Anu. Sepupu sidin, nang ada jadi gurunya bertahan. Amun ada habaib nang datang dari Jawa menelakinakan saikong aja. Amun kada kawa bersyukur aja. Jangan bapidatuan. Dikubur jangan bapidatuan.
Udah habis. Cuci darah. Cuci darah lo sehat 4 tahun cuci darah. Jadi aku mandi nih di sini ada kawal lagi mandak impus hancur 2 kali seminggu 4 tahun di sini di Singapura impus sama anu apa namanya ya selang nong jarum nong jaga di kan di sini orang biasa Allah ada ini di sini di Singapura di sini makanya anu di sini sudah hancur 4 tahun 2 kali seminggu cuci darah meninggal sini. Jadi aku nang usaha itu waktu cuci darah itu 4 tahun memberi bini perguruan 50 juta sekong. Waktu obat kada bisa kada bayar, cuci darah kada bisa kada bayar. Sungguh siapa bupati kita jadi gubernur siapa namanya Budi Arifin menukar mesin agen siden tapi sin bayar ada mau kada bayar 4 tahun. Dalam 4 tahun itu memberi bumi perguruan guru bangil 50 juta. Mari nanya ini Haji Mahali bakas sekolahan 50 juta. Mulah dapur bunuh warabit 50 juta. Guru Sirgadir 50 juta. Guru RPI 50. Guru PI itu perguruan sidin sekolah. Bini sidin garing, bini puinya sudah meninggal. Bini sidin garing. Nah anaknya minta banyak kayak sidin. Siapa ikam? Olo anak arah guru PI. Anak guru PI kasihan dikeraton kaya. Pakirim sin amplop. Anak sidin berkaitan kirim amplop. Sampai ke rumah mama garing membuah duit 50 juta siup ada bisa melihat duit umawalan siap mana kegaringan siup. Masya Allah luar biasa. Ayah Pak aku jangan kan puja 5 juta kada bisa lagi memberi perguruan kan bisa lagi kan coba luar biasanya cuma duit itu dia duit itu kayak apa berobat bayar banyak duitnya lebihan aja. Jadi aku tuh baca gimana wajana jannatidan suatu rahman di surga itu karena makanan berdatang seorang beparak. Jadi kita mendak lima beparak kadang ada berjalan apa aja anak-anak datang seorang itu tafsir Maharalabid wajana jannatidan. Jadi tafsirnya di situ lihat al-waliyu qad yaji'u dunya lahu mujazan minal jannah. Wali itu terkadang datang di dunia itunya wali itu di dunia itu terkadang baginya ya contoh di dalam surga. Orang wali itu tafsirnya tadi itu mujazan itu unjuan contoh minal jannah di surga. Fa innahu yakunu sakinan bi baitihi. Inya itu diam aja di rumah. Ya'ti rizquhu mutaharikan ilaih. Datang rezeki ke rumahnya. Cucuk aja guru tuh bicari ada bapak kan kenapa cucuk aja. Jadi di sini wali itu jan al wali qad yaji'u dunya lahu mujazan minal jannah. Jadi contoh di surga. Fa innahu sakinan fi baiti wa yatisquhu mutaharikan ilaih. Datang seorang. Jadi anak bener. Orang wali itu sih bisa pemaan di sini. Apa guru jawab? Orang wali punya bisi pemaan sih. Kayak kenapa sih menukar ke guru? Bah ada paham. Kayaknya jalan baris anjir datang sih. Itu gambut datang, tantau datang seorang. Jadi banyak bisa pemaan sih orang wali itu. Coba.
Aku duit 50 juta duit dahulu. Waktu masih cuci darah. Aku namanya ini garing. Gula darah manisnya kencing manis 9 kali masuk rumah sakit. Tak imbay arba. Aku sidin masuk ke cuci darah. Tak dapat kawan orang berapa. Kenapa kami kok keluarga guru cuci darah ya. Tak imbayan guru membayar ya kan. Masya Allah. Cocok aja pemurah sidin, orang pemurah jemaah di sidin. Ini di mata pura bilang hendak saban malam baru guru aja. Haul tahun berapa nang si Haul nang banyak bare Haul Sadudin yang guru duit labean 450 juta berbahaul. Kayak apa kita malam Senin kita masak pulang untuk bahul guru ya gue saja kok. Jadi berbahaul dilanggar itu duit tak ada pintaan tapi lebihan 7 miliar sudah betul kumpulan 7 miliar kumpul duit itu ada pintaan tapi duitnya seorang cuma banyak Tuhan pemurah juga. Nah itu 7 miliar hal itu 7 miliar ayo apa luar biasa. Nah, itu dan adalah radhiyallahu ketika dalam kandungan ibunya maka radhiyallahu anhu diberi oleh Allah akan anugerah yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan ibunya. Juga ibunya sedang mengandung, ingin memakan suatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginan itu di dalam mimpi, sehingga keinginan sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidur. Ini orang mengidam macam-macam hendak, tapi arwahnya Umasidin hendak dan mimpi aja sudah dan ketika mendekati masa kelahiran radhiyallahu itu pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan maka keluar kedua orang tuanya radhiyallahu itu keluar dari kampung Tunggulirang dari keraton ke kampung Tunggulirang menuju ke rumah Abdullah, yaitu sepupu dari nenek beliau yang bernama Sapiah, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilih kampung Tunggulirang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adalah seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu, itu anak Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana, itu Abah Husin Kadri. Jadi di sana Jepang kada masuk. Dan ketika radhiyallahu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekira jam 2 malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya hanya terpajam dan tiada ia menangis seperti bayi yang melazimnya, serta tubuhnya itu membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu bernama Salbiah menghiraukan cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu berangsur-angsur merah, nah seperti warna bayi biasa, dan tangisnya pun mulailah kedengaran, tetapi tiada radhiyallahu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman, lidah Tuan Guru.
Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu itu tidak, bahwa mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni bukan mahram. Jadi sudah berakhlak supan. Kan susu itu kan dikeluarkan kalau mentang berang kasihan kuitan supan lagi halus sudah berakhlak supan. Jadi kada mau ada orang menyusu setiap kali nenek aku itan tu kada tanura. Sudah halus sudah supan. Ya Rabbi warham isaqina abi badali wa subbi qabri rahmatan ni'ami bijahi rabbana hasir maqasidana waqtim bijani hudna salami wa salli ya rabbana ala nabi hasimi wal ali wa ashabi wa tabi'ihim. Qala Allah ta'ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lam yahzanu alladziina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Artinya ketahuilah yang bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka itu dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi. Dan pada masa yang lampau mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka itu busyara, yakni gembira, kabar gembira kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Tiada ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah radhiyallahu itu suatu kecil masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada diterpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu itu bernama Salbiyah pernah dipasani oleh tuan guru Hazanang Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang pilihan Allah agar ia memelihara akan dia dengan tiada lain adalah cucunya sendiri, dan yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu itu tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya, hingga baliknya radhiyallahu itu disebabkan umur aja, baliknya sampai umur aja ada pada mimpi itu tatkala umurnya radhiyallahu itu mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu itu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listrik waktu itu padam, tidak jadi melihat, dan kemudian dari itu bioskop itu runtuh. Jadi kita ada dipelihara Tuhan aja listrik, kada kawan main bioskop. Bahari ada bioskop di Matapura tuh, ini kada ada lagi. Dan adalah halnya itu di masa itu sudah menampakkan kharakul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datanglah kepadanya seorang kepala perampok, kepala gemburan perampok, penganut ilmu yang sasar. Nah, dan adalah ia seorang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengan radhiyallahu an, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu agar diluruskan akan etikatnya yang sasar itu, seperti dan serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertobat kepada Allah. Dan adalah radhiyallahu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik-baik. Dan diantaranya pada suatu malam Jumat adalah yang itu bermimpi melihat suatu kapal besar, dan yang dindingnya kapal itu tertuliskan Safinatul Auliya, termimpi. Dan di depannya pintu kapal itu ada berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu itu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia tegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut.
Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia itu dipersilahkan untuk masuk ke dalam kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya ada seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barabbah. Itu termasuk sejaga di dalam mimpi. Dan adalah yang itu pernah bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian yang itu kepada radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan radhiyallahu itu dengan nama Zainal Abidin, artinya perhiasan yang cantik pada ahli ibadat. Nah, dan adalahnya itu seorang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu radhiyallahu. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah SAW. Dan adalah itu sering pula liqa dengan Rasulullah SAW secara yaqadah atau di waktu bangun. Dan adalahnya itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf isi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun pernah. Dan adalahnya itu sering uzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal itu dilakukan oleh mereka itu berbagai cara, diantaranya dengan siah pergi ke hutan dan hutan, dan ketika siayah itulah batu-batu dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu itu seorang wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi radhiyallahu itu tiada memperdulikan itu semuanya, karena tidak mau ia terhijab dari Allah. Itu kan keramat. Sarsan manan tentara, sarsan manan kawal dikirim ke tim-tim Jenderal Soeharto, dikirim dari perang tim-tim merebut tim-tim kan dulu direbut oleh Soeharto kan. Nah, itu dikirim selamat datang sudah pensiun, nan kita tulak berburu di sini, berburu salah berburu hutan jalan nan tentara hari tembak ada burung, nan itu burung ada sini, aku menembak nan anak-anak mana burung dong ya menan berkisah menan orang Madura jadi tentara tembak burung karena dada tak tembak karena dada gugur burung punai udah kami saya berjalan pulang di mana. Nah ini ada pulang berenang. Nah ini nak kena aku menembak lagi sekali lagi. Anak kena mana sih? Anak kepala pun tembak sih, anak kepala. Nah itu tadi bisa berjalan pulang. Ada burung, ada burung nan. Ikan menembak nan. Apa burung? Asalkan aja sini. Tembak mana? Ada kanan. Senter. Bah. Dada buruk duduk udah semendang sini. Tempul berduaan. Ulun hendak minta ilmunya. Duduk aja ya ilmunya. Apa ilmunya buruk? Pidik benar kan kalah tentara. Ilmunya jaga burung kelupaan Allah. Dia kasap saya. Bilanya lupa nak timbak sini. Pada angkat tangan mana tahu burung pada ingat Tuhan. Jadi maka kita bagus berbacaan aja, membaca Buddha apa? Insyaallah. Ana inda apa dani abdi bi adalah apa temuannya? Wa ana ma'ahu haisa yazkuruni.
Aku ya Tuhan disangka hambaku dengan aku sertanya sekiranya ingat an aku cocok tadi guru. Tapi kita kada tahu burung pantuan di pabila kasap. Tapi kasap itu di dalam hikam kada terusan bawaya-wayahnya bisa juga kada. Jam Rasulullah kan perang hendak bejar parut jadi bejar lapar artinya. Tapi sini siap makanan segantang cukup 1000 dimakan. Itu dia cukup 1000 dimakan. Tapi sidin pernah menabuk menabuk hantan. Nah, ikat batu kelaparan. Lapar. Jadi jari kan nyebawaya kada terterusan. Aulia itu dapat kasap itu. Apa jawabannya anak John ilmunya sekalinya itu ilmunya ada tahu. Nah, itu arwah tuh luar biasa. Di sini nah cocok aja tadi mau ucap salam apanya segala anonnya. Habis aku nih tapi kalau sing malam. Kemudian pada Bapak Senin tanggal berapa ini? Dan adalah radhiyallahu itu mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna rajiun. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu itu di rumahnya sendiri di Sakumpul pada sekira jam 4.40 hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah dalam usaha 65 tahun 65 dan dimakam-makam radhiyallahu itu di Sekumpul Turbah Mahya Raudhah Al-Mahya Raudhah Sekumpul, dan adanya itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali, Ahmad Hafi Badali, serta 3 orang istri. Saya masih ada saya kurangnya lagi. Rabbana ba'dakil jannatil jannatin wa adanahu wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa dzurriyyatihim wa dzurriyyatihim. Mudah-mudahan kita dapat berkatnya, mudahan. Tolong doa mudahan dapat berkatnya. Itulah anak sidin banyak dapat akun tanah subur di Haragu pada berjalan bergaul kada berjalan bercari kada duit tahun 7 turun 32 miliar membagi akan kami anatim bini mati kan, bini sidin mati ada mewaris anak, kemudian anak ada anak jadi duit itu cucuk aja tadi wali datang seorang rezeki ada mencari Allah yang mencari itu luar biasa. Cuma sedikit aku tawadu arah. Pada hari Arba aku diambil di sekolahan. Hari Arba di sekolah Darussalam nang mengambil Haji Husni orang berbaik. Pian guru jam 9 ini ke rumah guru bapak tuh ya kada bisa guru mengiau jam aku mengajar itu ada mau sini mayan kalau pun salah pendengar ada ini juga yakin ada pinta permisian ku syukur ulun guru di pihak guru aja sini sampai ke Sekumpul sekalinya masdar ada bermasdar contoh lawang buka sidin bercakap saja sini. Aku hari ini anak kawin ikam berdua jadi saksi asabahnya nang mengatakan aku mempuja khutbah di sini anak kawin karena bini-bininya dibawa kemari bini nang ketiga orang berabai
Bini yang ketiga. Ya. Duduk masdar. Ulun guru hendak kawisi. Guru masdar. Ulun hendak kawisi. Jadi meba terus masdar. Berduaan aku. Berduaan sini. Aku tiap malam hari, malam Senin, sore Ahad hendak keluar dari kamar sembahyangkan maghrib. Aku berdoa dan dahulu sebelum keluar tuh, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku zahiran batinan, sekarumahan sekeluhan sejiranan ya Allah, dengan berkat kurang yang datang ini ya Allah. Menangis aku sendiri, hanya aku keluar berdoa aja nih masjid kami. Orang dari Amuntai, dari Rantau, dari Kandangan, dari Banjar, dari Anjir, macam-macam itu diundang kada, diberi makan kada, diberi makan kada, diundang kada, diberi makan kada. Datang tumatan di kampungnya, niatnya ikhlas itu. Berapa selangkah pahalanya tuh. Kita tumatan di kamar keluar merasa banyak pahala di sini. Jadi aku bertawasul sih, kan bubuhannya tuh dulu. Ya Allah, ampun dosaku zahiran batinan, sekeluarga sejiranan, dengan berkat makanan datang ini ya Allah, ya Allah. Menangis aku hanya keluar. Coba, mungkin kita sepahali kan, lah seorang itu berkat. Ada keadaan juga, tawad. Sebenarnya kalian situ, arwah itu tuh, sebenarnya kalian itu. Dan kita kada pernah sidin ibah. Malaman kami malam situ beberapa hari itu kada bisa nyambut orang. Coba memuji aja kayak masalah orang kada bisa. Kada bisa aku tuh bahasnya kada bisa. Gibah kan kita gibah tuh kan mengayak orang, orangnya ada ketujuh kedengaran gibah marahnya. Dia bujur, apalagi salah kan bujur juga tetapi menyai mendengar. Yalah sari kada ketujuh nang apa gibah. Ada aku datang pernah kada pernah. Awan duit itu haram jauh salib subah kan masuk ketahuan sidin kan sidin saruan kan kalau orang di biurung seberan ngaranya kawal kami berlima kan bisa kumpul seberan mahpud aku ijab tuanang berlima anu tuh seberan tukang amplop itu jurung oleh tukangnya kan bisa dibawa mengetahuan barang itu subah apalagi haram. Jadi apik pemakan. Nah, itu luar biasa. Ada kaum menurut aku. Sampai ke tangan sini ada di hadapan orang Jepang karena di motor jurung sini. Nah, tahun sini orang tak atau ingin ke tahun sini atau orang tadi tercampur duitnya ada mau terima. Apik itu luar biasa. Dan pemurah. Itu aja no.